Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ilmu pengetahuan alam tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu tujuannya apa. Tujuan umum mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Terakhir, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Coba perhatikan, kita sebelum mengenali makhluk hidup harus mengenali ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah bergerak. Hewan memiliki alat gerak sendiri-sendiri, baik di darat, di air, dan di udara. Nah, contohnya seperti ini. Siput mempunyai alat gerak berupa tubuh. Ikan lumba-lumba juga punya alat gerak sendiri. Harimau, burung elang, kuda mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Tumbuhan juga begitu, juga bergerak. Nah, contoh tumbuhan seperti ini. Nah, yang paling nampak adalah putri malu. Ketika disentuh dengan tangan, itu dia langsung menelungkup, seolah-olah dia punya perasaan. Nah, ini ada bunga pukul 4, ada daun turi, daun putri malu, daun bunga tulip. Ini sangat peka. Tumbuhan kantong semar yang memakan serangga, sepenjaga stomata. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya. Sama seperti tadi, daun putri malu yang ketika sebelum sama setelah disentuh. Ini kantong semar ketika sebelum ada serangga yang masuk, yang ini udah ada serangga yang masuk. Bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Terus pepohonan. Nah, pepohonan yang ketika dia mengalami jatuh atau apa, otomatis tumbuhnya akan ke atas nih, mengikuti bertolak belakang dengan arah gravitasi. Ciri yang kedua adalah bernafas. Nah, ciri yang kedua adalah bernafas, di mana di reaksi respirasi zat makanan yang dikonsumsi makhluk hidup bereaksi dengan oksigen menghasilkan energi dan karbon dioksida. Nah, ini adalah nama kimianya. Zat makanan adalah C6H12O6. Oksigen rumus kimianya adalah O2. Energi di sini sesuatu yang kita pakai untuk bergerak, karbon dioksida, CO2, dan air. Hewan dan manusia alatnya adalah paru-paru, insang, dan trakea. Sedangkan tumbuhan adalah stomata dan lentisel. Nah, ini adalah proses nafas masuk dan nafas keluar. Karena semua manusia sangat butuh, artinya oksigen, untuk kelangsungan hidup. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan, baik itu hewan herbivora, karnivora, omnivora, tumbuhan air, dan zat hara juga perlu. Jadi
hewan dan tumbuhan memerlukan makanan. Dua jenis makhluk ini ada yang bisa membuat makanan sendiri, ada yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang bisa membuat makanan sendiri disebut autotrof. Yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut heterotrof. Nah, ini contohnya, tumbuhan bisa menghasilkan makanan untuk makhluk lain. Lanjut. Ciri yang keempat adalah mengeluarkan sisa atau ekskresi. Manusia, alat pengeluarannya berupa kulit, ginjal, paru-paru, hati. Sedangkan serangga mempunyai bulu malpighi. Pada cacing, organ pengeluarannya adalah nefridium. Nah, ini contohnya organ-organ yang pada sistem ekskresi manusia: hati, kulit, paru-paru, ginjal. Yang ini pada serangga, hampir semua serangga. Yang ini pada cacing. Kita lanjutkan. Nah, ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Perkembangan berarti perubahan menuju kedewasaan. Tujuannya adalah mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Ada dua cara berkembangbiakan, yaitu dengan cara generatif atau kawin, vegetatif tidak kawin. Nah, ini tidak kawin. Yang ini melalui perkawinan. Kita lanjutkan. Ciri yang keenam adalah peka terhadap perangsangan. Untuk manusia dan hewan, alatnya adalah saraf dan indera. Ketika kita sentuh, kita peka. Ketika kita melihat lampu yang silau, mata kita peka. Disentuh kulit, kita juga kena duri, langsung. Kalau tumbuhan adalah iritabilitas. Nah, ini putri malu termasuk juga hewan ini, semacam terenggiling. Kalau kena sesuatu yang dirasa membahayakan bagi dia akan menggulung, sama seperti siput dan hewan-hewan lain yang sejenis. Yang ciri yang ketujuh adalah mampu beradaptasi. Hewan yang mampu beradaptasi, salah satunya adalah cumi-cumi yang mengeluarkan tinta. Nah, ketika dia merasa terserang atau didekati oleh musuh, dia akan mengeluarkan senjatanya untuk melindungi diri dari musuh, bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari, seperti onta. Nah, ini seperti bunglon atau kadal yang mampu berubah warna karena demi untuk mempertahankan diri. Seperti ini jenis serangga yang hidup di pohon menyerupai daun kering. Serangga yang berwarna hijau untuk berlindung dari musuh-musuh mereka. Nah, ini kadal yang hidup di gurun, dia menyerupai batu. Kadang hewan-hewan gurun juga seperti itu, warnanya dominan menyerupai warna gurun. Ini onta yang beradaptasi dengan lingkungan tanpa air, dia mau menyimpan air dalam jumlah yang banyak untuk bertahan hidup. Nah, benda mati atau benda tidak hidup, ciri-cirinya adalah berarti kebalikannya, tidak bergerak, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya, tidak menanggapi rangsang. Wujudnya bisa berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup ini akan dibahas lebih lanjut nanti, tapi secara garis besar ada yaitu Kidikofagus. Apa Kidikofagus? Yang pertama adalah domain, ini daerah, kingdom kerajaan, filum klasis atau kelas, ordo bangsa, familia suku, genus atau marga, yang terakhir spesies atau jenis. Jadi takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup
mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berarti yang tertinggi adalah kingdom, yang terendah adalah spesies. Lanjut, kita bedakan ya. Kita lihat sama-sama apa yang membedakan antara punyanya hewan dan punyanya tumbuhan. Di sini punyanya hewan itu hampir sama. Yang membedakan adalah kalau hewan itu filum, tapi kalau tumbuhan itu divisi. Kelas sama juga kelas, ordo sama juga ordo, family juga family, genus juga genus, spesies juga spesies. Jadi yang membedakan adalah di sisi tingkatan filum atau divisi. Selanjutnya contoh. Nah, ini ada cara pengelompokan, dicontohkan di buku paket IPA kelas 7 juga ada. Jadi untuk mengelompokkan keenam tumbuhan ini ada lumut, ada suplir, ada jagung, kedelai, terong, melinjo. Ini pertama dikelompokkan menjadi yang berspora sama yang tidak berspora. Ternyata yang berspora hanya ada dua, suplir, dan lumut. Terus dibedakan lagi menjadi berbatang jelas sama berbatang tidak jelas. Yang berbatang jelas suplir, yang tidak berbatang jelas lumut. Nah, ini sudah berhenti sampai di sini. Yang tidak berspora ternyata di sini ada 4 tumbuhan, jagung, kedelai, terong, melinjo. Di sini dibedakan menjadi biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup ini yang termasuk tanamannya adalah jagung, kedelai, terong. Sedangkan biji terbuka adalah melinjo. Berhenti di sampai sini. Ini masih berlanjut. Biji tertutup masih dibagi menjadi dua, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Contoh berkeping 2 adalah kedelai dan terong. Yang berkeping 1 adalah jagung. Berkeping 2 masih dibagi 2 menjadi bunga kupu-kupu sama bunga trompet. Yang bunga kupu-kupu adalah tanaman kedelai, yang bunga trompet adalah terong. Nah, itu adalah penjelasan kunci dikotomi ya. Sehingga dari penjelasan tadi bisa dikelompokkan seperti ini. Nah, tumbuhannya berspora 1A, yang tidak berspora 1B, tumbuhan berbatang jelas suplir, sampai di sini. Jadi ada 5 langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan untuk awal dari klasifikasi makhluk hidup. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.